Bapak Ibu, teman-teman, selamat siang. Hari ini kita akan sama-sama melihat tentang sampel penelitian untuk klinik. Saya izin share screen dulu. Nah, kalau kita cermati bersama, maka topik kita hari ini adalah populasi dan sampel penelitian klinik. Nanti yang penelitian untuk praklinik itu akan sedikit berbeda. Nah, kita selalu mulai dari suatu pertanyaan penelitian atau research question. Jadi menghitung sampel itu selalu dimulai dari research question-nya. Nanti kita akan melihat bahwa untuk menolak atau menerima suatu hipotesis nul, maka kita memerlukan perhitungan besar sampel. Kalau nanti hipotesis nulnya itu kita tolak, maka hipotesis alternatifnya adalah benar. Sementara sebaliknya, kalau hipotesis nulnya itu kita terima, maka hipotesis alternatifnya adalah tidak terbukti. Ya. Sehingga kalau ada suatu pertanyaan penelitian, apakah diabetes mellitus meningkatkan risiko terjadinya resistensi aspirin pada penderita stroke iskemik, maka pada penelitian ini jelas hipotesis alternatifnya adalah tinggal menutup kata tanya apakah, artinya diabetes mellitus meningkatkan risiko terjadinya resistensi aspirin pada penderita stroke iskemik. Nah, untuk membuktikan apakah benar diabetes mellitus tadi meningkatkan risiko terjadinya resistensi aspirin pada penderita stroke iskemik, maka kita harus meneliti pada sekelompok orang. Sekelompok orang ini yang kita sebut sebagai sampel. Harapannya, sampel yang kita teliti tadi menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di populasi. Ambil contoh, misalnya kita mendapat tugas untuk mengukur rata berat badan dan tinggi badan anak SMP. Tentu karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, kita tidak bisa meneliti seluruh anak SMP di kota Jogja. Maka yang kita lakukan adalah melakukan sampling. Nah, ini yang penting, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kalau sampling tadi benar, maka rata yang kita dapat pada sampel yang kita ukur benar-benar menggambarkan kondisi di populasinya. Ya, sehingga pada pertemuan ini kita akan sama-sama mendiskusikan bagaimana kita memilih sampling, dan yang kedua adalah bagaimana kita mengukur besar sampel. Maka sehingga topik kuliahnya adalah besar sampel untuk klinis. Nah, kalau kita memiliki pertanyaan penelitian seperti ini, maka kita semua tentu berharap bahwa hasil yang nanti kita peroleh itu bisa diekstrapolasi dan juga bisa digunakan di populasi yang lebih luas. Itulah yang kita sebut sebagai populasi target. Artinya apa? Kita berharap bahwa artikel tadi, hasil penelitian yang kita publikasi kelak, itu bisa dibaca oleh banyak orang dan mereka juga bisa mendapatkan manfaat. Nah, sehingga hasil dari penelitian yang tadi dikerjakan pada sampel itu mentargetkan populasi yang lebih luas. Itu yang kita sebut dengan populasi target. Karena kita memiliki keterbatasan, yaitu dalam hal waktu, dalam hal sumber daya, dalam hal tenaga, dan juga dalam hal kemampuan finansial, maka kan kita nggak bisa meneliti seluruh pasien stroke iskemik di seluruh dunia. Ya, kita juga akan punya keterbatasan, kita nggak mungkin meneliti pasien stroke iskemik di Indonesia. Sehingga nanti ada yang kita sebut dengan populasi terjangkau. Manakah populasi yang bisa kita jangkau? Maka kita mungkin akan meneliti pasien stroke iskemik yang berobat di rumah sakit daerah X di kota Yogyakarta. Nah, itu yang kita sebut sebagai populasi studi kita, atau yang kita sebut sebagai populasi terjangkau. Nah, kalau teman-teman cermati diagram Venn ini, maka harusnya populasi ini benar-benar menggambarkan populasi targetnya. Sehingga nanti kalau dicermati, perhitungan dan penyampaian populasi dan sampel itu ada dua hal.
dia harus representatif dalam hal karakteristik dan memiliki jumlah yang memadai. Nah, tentu tidak seluruh pasien stroke iskemik yang ada di rumah sakit X tadi bisa kita pakai sebagai sumber data kita, sehingga yang bisa kita pakai sebagai sumber data adalah yang kemudian kita sebut sebagai sampel. Ini juga sama, sampel di sini harus merepresentatifkan populasi terjangkaunya, dan populasi terjangkaunya harus merepresentatifkan populasi targetnya. Jadi itu diagram Venn-nya. Nah, ini yang dalam statistik kita selalu menyebutnya sebagai statistik inferensi. Kita ambil contoh yang tadi ya, kita diminta untuk mengukur rata berat badan dan tinggi badan anak SMP di kota Yogyakarta. Waktu yang diberikan adalah 3 hari, sehingga teman-teman tidak mungkin melakukan pada seluruh anak SMP di kota Yogyakarta. Apa yang Anda lakukan adalah Anda mencuplik, Anda melakukan sampling. Nah, sehingga kalau nanti Anda sampai pada kesimpulan, misalnya rata tinggi badan anak SMP itu adalah 160 cm, dan berat badannya adalah 50 kg, maka hasil yang Anda dapatkan di sini itu adalah rata sampelnya. Nah, harus statistik inferensi bahwa rata yang ada pada sampel ini benar-benar menggambarkan rata yang ada di populasi. Pertanyaan saya, karena kita tidak meneliti seluruh populasi, maka tentu mungkin ada kesalahan. Sepakat ya? Kan kita nggak meneliti seluruh populasi, maka kita akan ada kesalahan. Itulah makanya nanti kita mengenal misalnya confidence interval. Ya. Confidence interval itu adalah untuk menggambarkan bahwa 95% kemungkinan angka yang sesungguhnya ada di populasi adalah berkisar antara batas bawah dan batas atasnya. Ya. Nah, ambil contoh tadi, 160 cm dan 50 kg. Mungkin nggak pada waktu saya mencuplik sampel-sampel tadi, saya mencuplik orang-orang yang tinggi dibanding orang-orang yang tinggi badannya lebih rendah. Sehingga mungkin saja angka rata pada sampel yang saya peroleh di sini lebih tinggi sebenarnya daripada yang ada di populasinya. Demikian juga pada waktu saya mencuplik untuk berat badan, mungkin saya mengambil yang berat badannya ratanya lebih kecil-kecil dibanding yang ada di populasinya. Sehingga mungkin ini tidak menggambarkan rata di populasinya. Nah, supaya, ini penting, supaya angka yang kita peroleh dari sampel tadi benar-benar bisa menggambarkan apa yang terjadi di populasi, yang kita sebut dengan statistik inferensial, maka kita membutuhkan perhitungan besar sampel minimal. Berapa sih angka besar sampel minimal yang harus saya teliti supaya hasil yang saya peroleh di sini benar-benar bisa menggambarkan hasil di populasinya. Nah, sehingga tadi ya kita tentu punya population of interest ya, teman-teman mau meneliti siapa? Misalnya teman-teman mau meneliti subjek-subjek yang terinfeksi COVID, teman-teman mau meneliti pasien-pasien dengan HIV, teman-teman mau meneliti pasien dengan cerebral malaria, teman-teman mau meneliti subjek dengan rabies, teman-teman mau meneliti subjek dengan leprosi, misalnya. Nah, itulah population of interest-nya. Lalu nanti kita akan melihat, karena kita tidak bisa meneliti seluruh populasi, maka kita akan memiliki pembatasan-pembatasan. Ini yang kita sebut dengan populasi terjangkau. Yang mau saya ambil adalah pasien leprosi yang berobat di RSUD X. Tentu kita tidak bisa mengambil yang berobat di RSUD X dari tahun awal sampai tahun akhir, tentu maka kita mencuplik juga tahunnya. Ini yang kita sebut dengan karakteristik temporal, yang berobat di rumah sakit X mulai tahun 2019 sampai tahun 2021. Nanti ada pembatasan-pembatasan lagi. Nah, inilah yang kita sebut dengan sampel. Sehingga nanti kita akan diskusi sedikit apa itu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Ya, yang tentunya tadi apa yang kita peroleh pada sampel itu harus bisa benar-benar menggambarkan angka yang di populasinya. Ini yang tadi disebut sebagai statistik inferensi. Artinya angka di sampel tadi benar-benar menggambarkan angka di populasinya. Kalau ini tidak menggambarkan angka di populasinya, maka kesimpulan yang kita ambil salah.
bukan semata-mata salah apa, tapi memang salah dari awal karena kita tidak meneliti yang harusnya kita teliti. Jadi mencuplik itu menjadi sesuatu yang penting di dalam populasi dan sampling. Sehingga sampel itu harus representatif, ya, benar-benar mewakili apa yang ada di populasi dan harus memadai. Bicara memadai adalah bicara jumlah. Maka nanti kita akan sama-sama diskusi tentang menghitung besar sampel minimal. Nah, akan ada populasi target. Populasi target tadi adalah populasi yang menjadi target daripada penelitian kita. Maka populasi target tadi dibatasi oleh batasan klinik dan demografik. Misalnya kalau teman-teman mau meneliti pasien leprosi usia dewasa, maka disebutkan terdiagnosis leprosi, usia di atas 18 tahun. Itu karakteristik klinis misalnya. Terdiagnosis COVID-19 dengan tes PCR pada usia di atas 18 tahun. Terdiagnosis HIV dengan kadar CD4 sekian pada usia di atas 18 tahun. Nah, tentu populasi target tadi sesuai dengan pertanyaan penelitian kita. Pertanyaan penelitian kita apa? Ya, siapa yang mau kita sasar? Apakah kita ingin menyasar hanya laki-laki atau laki-laki dan perempuan? Pada usia berapa? Itu karakteristik demografik. Saya mau karakteristik klinisnya seperti apa? Apakah yang dengan infeksi oportunis atau yang tanpa infeksi oportunis, atau baik yang ada infeksi oportunis ataupun tanpa infeksi oportunis. Jadi itu batasan-batasan klinik dan batasan-batasan demografik yang disesuaikan dengan riset question-nya teman-teman. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk meneliti seluruh populasi, maka akan ada yang kita sebut dengan populasi terjangkau. Populasi yang terjangkau tadi adalah representatif dari populasi target. Nah, kalau di populasi target tadi dibatasi oleh batasan klinik dan demografik, maka populasi terjangkau dibatasi oleh batasan geografik dan temporal. Geografis berarti apa? Yang sesuai dengan karakteristik klinis dan demografik, tetapi berobat di sebuah rumah sakit atau di beberapa rumah sakit dengan batasan geografis tertentu. Dan berobatnya misalnya antara tahun sekian atau antara bulan sekian sampai sekian, itu karakteristik temporal. Yang paling penting adalah bahwa karakteristik daripada populasi terjangkau tadi benar-benar menggambarkan karakteristik populasi target. Ambil contoh, misalnya teman-teman mau meneliti suatu penyakit yang memiliki staging 1, 2, 3, dan 4. Kalau kondisi di populasinya dari studi-studi epidemiologi yang besar mengatakan bahwa sebagian besar daripada pasien dengan penyakit X ini ada di stadium 2 dan 3, maka nanti di populasi terjangkaunya juga harus demikian. Itulah baru dia bisa menggambarkan apa yang ada di populasi targetnya. Tidak semua orang yang berobat di rumah sakit X mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021 misalnya bisa kita ambil. Ada data yang hilang, ada pasien yang pulang paksa, ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain, ada pasien yang misalnya datanya tidak lengkap, ya, maka tidak semua bisa kita ambil. Maka yang bisa kita ambil adalah pasien-pasien yang hanya sesuai dengan kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi yang kita tetapkan. Artinya apa? Nanti tidak semua pasien di populasi terjangkau tadi bisa kita ambil. Nah, yang bisa kita ambil itu yang kita sebut dengan sampel. Ya, nah sama sampelnya ini harus merepresentasikan populasi terjangkaunya. Kalau nanti teman-teman mau meneliti, pikirkan dua hal yang kita sebut dengan kriteria eligibilitas. Ya, siapa sih yang mau saya ambil sebagai sampel? Ada yang disebut dengan kriteria inklusi, ada yang kita sebut dengan kriteria eksklusi. Satu hal yang teman-teman harus catat adalah bahwa kriteria eksklusi bukan kebalikan daripada kriteria inklusi. Ini yang sering kali kita salah. Ambil contoh, misalnya beberapa penelitian mengatakan kriteria inklusinya itu stroke iskemik. Bukan berarti kriteria eksklusinya stroke perdarahan. Ya. Kriteria inklusinya adalah pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Kriteria eksklusinya adalah pasien dengan DM tipe 1. Itu jelas salah. Artinya apa?
Eksklusi tadi adalah dia sudah masuk inklusi, tapi karena satu dan lain hal yang akan kami sampaikan di slide berikutnya, dia tidak bisa kita ambil sebagai sampel. Nah, kembali kepada kriteria inklusi. Kriteria inklusi tadi harus spesifik, karakteristik demografik, berusia di atas 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Terdiagnosis HIV dengan infeksi oportunis, memiliki kadar CD4 misalnya di bawah 50, itu karakteristik klinisnya. Ya, berobat di rumah sakit X pada tahun 2019 sampai 2021, itu karakteristik temporalnya. Jadi kalau bicara tentang kriteria inklusi, dia akan dibatasi demografik, ya, laki-laki, perempuan, usia, ya, kemudian dibatasi oleh karakteristik klinis, terdiagnosis apa, batasan-batasan klinisnya apa, ada stagingnya atau enggak, ada prasat labnya berapa, karakteristik temporal, berobatnya kapan. Ya. Kalau dia sudah memenuhi ini, tetapi karena satu dan lain hal dia tidak bisa kita ambil, misalnya kemungkinan loss of follow-up. Penelitian yang teman-teman lakukan adalah penelitian prospektif. Setiap minggu kontrol selama 12 minggu. Ada seorang subjek datang, semuanya terpenuhi daripada kriteria inklusi. Tapi pada waktu kita tanya, Bapak Ibu rumahnya mana? Rumah saya di Jawa Timur, di Ponorogo. Maka pada kasus seperti ini kita akan bisa saja mengeksklusikan dia. Kenapa? Karena kemungkinan loss of follow-up-nya. Ya, dia kita minta datang untuk tiap minggu mungkin akan sangat susah karena rumahnya di luar kota. Ya, atau kemudian pasien-pasien di mana kita harus melakukan wawancara, tetapi pasien ini adalah gangguan kognitif atau retardasi mental yang berat, atau kalau ini misalnya di studi-studi kami tentang stroke, dia pasien dengan afasia, maka ini kita eksklusikan. Kalau teman-teman memberikan suatu intervensi, misalnya pengobatan tertentu untuk suatu penyakit infeksi tertentu atau penyakit apapun, kalau ini ada ancaman potensi efek samping, misalnya pasien ini mengalami gangguan fungsi ginjal, pasien ini mengalami gangguan fungsi hati, pasien ini juga mengkonsumsi obat lain yang banyak, konkomitannya banyak, komedikasinya banyak, maka bisa saja dia sudah memenuhi kriteria inklusi, tapi kita keluarkan. Jadi, kita eksklusi tadi adalah kemungkinan loss of follow-up, ketidakmampuan memperoleh data yang baik, atau adanya potensi ancaman daripada efek samping. Ini yang kita harus eksklusikan. Nah, kembali kepada sampling. Sampling itu ada dua sebenarnya. Yang sering kali kita pakai di setting klinik adalah yang consecutive sampling atau yang convenience. Apa bedanya probability sampling dengan non-probability sampling? Sebenarnya adalah pada probability sampling itu semua anggota daripada populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Maka ada proses random di sana, proses acak. Nah, kalau kita memiliki suatu proses acak, maka kita membutuhkan data, list of sampling, ya, atau berapa sih orang di populasi tadi, lalu ini daftar namanya misalnya. Nah, di setting klinis itu mungkin agak susah, sehingga lalu di setting klinis biasanya, terutama kalau penelitian-penelitian uji klinik atau penelitian kohort, maka yang kita pakai misalnya adalah consecutive sampling. Dia datang berurutan. Saya memiliki kriteria inklusi ini, kriteria eksklusinya ini. Ada seorang pasien datang, Bu memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, ya. Kemudian kami memberikan inform consent, dia menyetujui, dia kita ambil sebagai subjek. Hari berikutnya datang lagi pasien lain, kriteria inklusinya memenuhi, kriteria eksklusinya juga memenuhi, kita ambil dia sebagai sampling. Nah itu berurutan. Artinya apa? Tidak ada proses random di sana. Probability sampling misalnya adalah simple random sampling, stratified random sampling, atau cluster sample. Kalau dia simple random sampling, itu ambil contoh misalnya seperti lempar koin. Ya. Tapi kalau seperti itu, kalau ini suatu penyakit yang memiliki staging, atau tadi ya teman-teman ingin melakukan penelitian misalnya rata berat badan pada anak SMA. SMA itu adalah kelas, dia punya stratifikasi, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
Harapannya kalau ini ada subjek, maka dia mewakili kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau kita hanya melakukan random sampling, simple random sampling, bisa saja nanti di akhir ternyata populasi kita itu timpang. Artinya apa? Sebagian besar itu ada di kelas 1. Ya, ternyata 70% dari subjek kita tuh ada di kelas 1. Nah, dengan demikian lalu akan ada ancaman daripada kesimpulan yang salah. Nah, sehingga penelitian kita tidak mewakili seluruh populasi kan? Kita lebih condong ini hanya mewakili kelas 1. Nah, sehingga seperti itu nanti proses samplingnya itu dilakukan di per kelas. Jadi misalnya kami butuh subjek itu 300, maka 100 tadi akan muncul daripada anak kelas 1, 100 muncul dari anak kelas 2, dan 100 muncul dari anak kelas 3. Dengan demikian masing-masing kelas itu terwakili. Demikian juga kalau ini suatu penyakit yang memiliki staging, maka Bapak Ibu harus mencoba melihat bahwa semua tadi terwakili. Nah, supaya tadi semua terwakili, maka proses samplingnya dilakukan di dalam stratanya. Jadi kita mencuplik sendiri pada anak kelas 1, mencuplik sendiri pada anak kelas 2, mencuplik sendiri pada anak kelas 3. Ini yang kita sebut dengan stratified random sampling. Beberapa waktu yang lalu kami melakukan penelitian, kurang lebih sudah 10 tahun lalu ya, di Cebu itu ada penelitian tentang KIPI untuk suatu vaksin di Indonesia, maka tentu akan sangat susah ya kalau kita mendapatkan data list anak. Ya. Sehingga apa? Yang kita cuplik itu bukan nama anak per anak, tetapi yang kita cuplik itu adalah nama kecamatannya. Ya, Kecamatan Biro Brajan, misalnya Kecamatan Pakem, Kecamatan Ngaglik, ya, Kecamatan Ngemplak, gitu ya. Itu yang kita cuplik. Artinya apa? Jumlahnya berarti kan jauh lebih kecil daripada nama semua anak ya. Sehingga kalau nanti misalnya Kecamatan Pakem itu tercuplik, maka seluruh anak yang tadi mendapat vaksinasi di Kecamatan Pakem itu otomatis menjadi subjeknya. Jadi menjadi sampelnya. Ini yang kita sebut dengan cluster sampling. Jadi dia mencupliknya bukan per anggota, tetapi berbasis pada anggotanya, pada kelompoknya. Ini kalau di rumah sakit, misalnya ini kita punya list data rekam medik, ya simple random sampling, salah satunya adalah misalnya saya butuh subjek 20 misalnya ya, saya melempar bolpen, dia jatuh kemana gitu, terus dari sini ke sana itu akan jadi subjek saya, atau dari sini ke bawah lalu ke atas jadi subjek saya, yaitu artinya apa? Seluruh anggota daripada populasi ini kan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Nah, ini yang tadi ya disebutkan stratified sampling. Kalau ada stratanya, misalnya tadi SMA ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, atau ini stadium penyakit ada kelas stadium 1, 2, 3, dan 4, maka yang dipakai adalah kita mencuplik di dalam stratanya. Artinya apa? Nanti di akhir daripada proses sampling ini kita akan mendapatkan sampel yang mewakili seluruh strata. Nah, ini menjadi penting supaya kita tidak misleading. Ya, ambil contoh kalau tadi ya, contoh yang sangat sederhana, rata atau tinggi badan anak SMP. Kalau saya tidak melakukan stratified sampling, ya tidak mencuplik di masing-masing kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3, bisa saja nanti hasil penelitian saya misleading atau menyesatkan karena ternyata 70% daripada cuplikan itu berasal dari anak kelas 1. Ya, ini tidak mewakili anak SMP, tapi mewakili anak kelas 1 SMP misalnya. Padahal SMP punya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, ini berlaku juga untuk penyakit. Jadi, kalau penyakit tadi punya staging, penyakit tadi punya stadium, maka seringkali kita membutuhkan yang kita sebut dengan stratified sampling. Ada satu proses simple random sampling yang kita sebut dengan systematic sampling. Jadi caranya mencuplik tadi bukan semata-mata lempar koin atau menjatuhkan bolpen, tapi sistematik. Jadi artinya kita punya sampling list ya, ada 1000 gitu. Lalu saya membutuhkan 100,
Maka saya lalu menyebutkan aja bahwa saya akan mengambil nomor yang bilangan prima. Maka subjek nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 11, nomor 13, nomor 17, dan seterusnya akan saya ambil sebagai subjek saya. Atau teman-teman mengatakan bahwa setiap kelipatan 3, maka subjek nomor 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya akan jadi subjek saya. Itu yang kita sebut dengan systematic sampling. Systematic sampling sebenarnya adalah bagian dari simple random sampling, tetapi yang sangat lebih terorganize, bukan yang simple random itu kan istilahnya random ya, acak gitu, tapi ini lebih pada proses sistematiknya. Nah, ini yang kita sebut dengan cluster ya, cluster sampling, jadi dicuplik berdasar dari kelompoknya. Ambil contoh di satu kecamatan kita ingin meneliti tentang infeksi Helminth gitu ya, maka bisa saja sih dicuplik bukan namanya, kalau namanya kan banyak banget ya, tapi berdasar dasawismanya. Jadi yang ditulis di situ adalah dasawismanya. Nah, jadi artinya kalau satu dasawisma itu terambil, maka seluruh anggota dasawisma tadi itu otomatis menjadi sampel kita. Nah, tadi itu adalah bagian daripada representatifnya. Jadi teman-teman, kalau nanti Anda mau mencuplik sampel, maka Anda harus pikirkan bahwa sampel tadi adalah representatif, merepresentasikan populasi yang mau kita teliti. Nah, ingat tadi ada satu slide bahwa dia harus representatif dan harus memadai. Kalau bicara memadai, maka kita akan bicara jumlah. Sehingga makanya kemarin, makasih Mbak Weni, ini kemarin diminta untuk teman-teman menyiapkan laptop, karena nanti kita akan sama-sama latihan. Nah, sebelum menghitung besar sampel, maka ada besaran-besaran yang teman-teman harus pahami benar. Konsep yang pertama adalah hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Kita tidak pernah membuktikan hipotesis alternatif. Yang kita lakukan adalah menolak atau menerima hipotesis nul. Artinya apa? Kalau hipotesis nulnya itu kita tolak, berarti hipotesis alternatifnya itu benar. Kalau hipotesis nulnya ini kita terima, berarti hipotesis alternatifnya itu salah. Lalu kemudian, karena kita tidak meneliti seluruh populasi, karena kita tidak meneliti seluruh populasi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan memiliki kemungkinan 2 tipe kesalahan. Ini yang kita sebut dengan random error. Random error, ya, kesalahan acak. Ada kesalahan di mana kita menolak hipotesis nul yang benar, hipotesis nulnya itu benar, tapi kita tolak, atau kita menerima hipotesis nul yang salah. Hipotesis nulnya itu salah, tapi kita terima. Biasanya kesalahan tipe 1 itu kita tetapkan 5%. Ini yang kita sebut dengan alfa. 5%. Dari situlah muncul P kurang dari 0,05. Artinya apa? Probabilitas bahwa kesimpulan yang kita terima dari perhitungan tadi salah adalah kurang dari 5%. Itulah kata-katanya. Sehingga nanti 100% dikurangi alfa adalah confidence interval. Jadi kalau alfanya itu teman-teman tetapkan misalnya 1%, maka confidence interval di penelitian teman-teman bukan lagi 95%, tapi 99%. Kalau confidence interval penelitian Anda itu adalah 90%, maka berarti alfanya adalah 10%. Mohon dicatat, semakin kecil kesalahan tipe 1 atau alfa, semakin besar jumlah sampel. Ya. Kesalahan tipe 2 kita sebut dengan beta, di mana nanti beta 100% dikurangi beta itu adalah power daripada penelitian kita. Secara umum, power yang diterima di dalam dunia akademis adalah 80%. Ya, boleh nggak lebih? Jawabannya boleh. Ya, tapi sebaiknya tidak kurang. Secara akademis, biasanya alfa yang kita terima adalah 5%. Boleh nggak lebih kecil? Jawabannya boleh. Mau 1% boleh. Artinya nanti semakin kecil
alfa dan semakin kecil beta, maka jumlah besar sampel yang kita harus penuhi akan semakin besar. Itu mohon dicatat. Ya. Lalu teman-teman bertanya, boleh nggak kalau saya penelitian ini sempurna, artinya saya nggak mau ada alfa dan nggak mau ada beta? Ya boleh, tapi menelitinya bukan sampel. Yang diteliti adalah seluruh populasi. Ketika kita meneliti sampel, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima alfa dan beta. Dikecilkan boleh, dengan asumsi semakin kecil alfa dan beta, maka semakin besar jumlah sampel. Hal lain yang harus kita ketahui dulu sebelum menghitung besar sampel ada yang kita sebut dengan beda efek. Beda efek ini dapatnya dari mana? Dari penelitian yang terdahulu. Ya, bagaimana kalau penelitian terdahulu belum ada? Penelitian saya adalah yang pertama kali dilakukan di alam semesta ini, maka bisa saja beda efeknya itu asumsi. Ambil contoh, misalnya teman-teman ingin mengukur apakah dampak infeksi helmin terhadap kadar Hb, ya, antara anak yang terinfeksi helmin dan yang tidak terinfeksi helmin. Maka perbedaan daripada Hb yang kita asumsikan di dalam hipotesis kita, itulah yang kita sebut sebagai beda efek. Artinya teman-teman nanti menuliskan di situ, oh ternyata bedanya Hb antara yang terinfeksi helmin dan yang tidak itu adalah 2 mg/%. Misalnya begitu. Nah, angka 2 tadi, 2 gram persen, itu adalah angka daripada beda efeknya. Ya. Ambil contoh, suatu obat ingin mengukur dampak perbedaan dalam hal tekanan darah. Maka teman-teman melihat bahwa, oh kalau saya beri obat ini, beda penurunan tekanan darah dibanding dengan placebo adalah 10 mm Hg. Nah, 10 mm Hg itulah yang kita sebut dengan beda efek. Nilai P itu mewakili daripada kesalahan tipe 1-nya. Ya. Nah, ini kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 ya. Ini yang kita sebut sebagai apa? Alfa dan beta ya. Jadi kesalahan tipe 1 itu kita sebut sebagai false positif ya, di mana kan harusnya kita mengatakan gini ya. Kesimpulan daripada penelitian kita itu bahwa hasilnya adalah signifikan ya. Padahal nanti kita menyatakan ini signifikan, padahal di dalam kenyataannya adalah dia non signifikan ya. Jadi kita menolak hipotesis nul yang benar. Hipotesis nulnya itu benar ya, tapi kita tolak ya. Jadi ini kesalahan tipe 1 ya. Nah, ada juga kesalahan tipe 2 ya, hipotesis nulnya itu kita terima ya, padahal sebenarnya dia adalah salah ya. Jadi kesalahan tipe 1 dan tipe 2 tadilah yang nanti kita sebut sebagai alfa dan beta. Nah, kesalahan tipe 1 itu nanti berhubungan dengan nilai P, biasanya sih 5% ya, 0,05. Artinya apa? Bahwa kemungkinan kita bersepakat bahwa hanya 5% saja probabilitas daripada error tadi. Jadi kalau dia P-nya itu kurang dari 5%, artinya probabilitas kita melakukan kesalahan tipe 1 itu less than 5%. Ya. Jadi artinya tadi bahwa hasilnya bisa kita anggap sesuai dengan hipotesis alternatif kita. Ya. Nah, tolong diingat benar bahwa adalah impossible untuk suatu penelitian itu benar-benar 100%. Jadi alfa dan beta itu adalah bagian yang teman-teman harus terima. Alfanya 5% dan betanya 20%. Kalau betanya 20%, maka power daripada penelitian ini adalah 80%. Nah, nanti ini nilai P nanti akan juga ada apakah dia satu sisi atau dua sisi. Kalau satu sisi, maka teman-teman sudah berani mengatakan bahwa ini lebih baik atau ini lebih buruk, ini lebih tinggi, ini lebih rendah, itu dia satu sisi.
Tapi kalau dua sisi, maka teman-teman hanya mengatakan ini berbeda. Berbeda itu bisa saja lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Ya, biasanya sih akan lebih baik kalau dia satu sisi. Nah, di antara semua tadi, tentu yang paling penting atau paling menentukan adalah beda efek. Ya, izinkan saya menyampaikan contoh yang paling simpel. Merokok meningkatkan kanker paru. Merokok meningkatkan kanker paru. Itu nanti di dalam hipotesis kita akan bisa menyampaikan hipotesis itu begini, orang yang merokok kanker parunya itu 40%. Sementara yang tidak merokok kanker parunya itu 10%. Berarti kan merokok itu lebih tinggi kejadian kanker parunya. Nah, 40%, yang ini 10%. Itu yang kita sebut dengan beda efek. Nah, 40 dan 10 tadi bisa saja saya ekspresikan bukan dalam bentuk selisih 40% dan 10%. Tapi saya bisa juga menyampaikan begini, di antara orang yang merokok, kejadian kanker paru itu 4 kali lipat. Dari mana 4 kali lipat? Dari 40% dibagi 10%. Ya. Jadi nanti bisa saja dalam bentuk RR atau OR. Kalau seorang itu terinfeksi infeksi cacing, maka HB-nya itu adalah 9. Dibandingkan yang tidak terinfeksi cacing, HB-nya adalah 11. Perbedaan 9 dan 11 inilah yang kita sebut dengan beda efek. Beda efek tadi bisa dalam bentuk, oh ini 9, ini 11, atau bisa saja kita tuliskan bahwa berbeda rata HB antara yang terinfeksi cacing dan yang tidak adalah 2. Jadi bisa kita tuliskan ini 9 atau 11, atau bisa saja kita tuliskan bahwa beda antara yang terinfeksi dan yang tidak adalah 2. Teman-teman bisa lihat bahwa semakin besar beda efek, maka semakin kecil sampel. Semakin kecil beda efek, semakin besar sampel. Untuk membuktikan sesuatu yang jelas nyata, kita tidak butuh sampel yang banyak. Tetapi kalau untuk membuktikan sesuatu yang beda-beda tipis, kita membutuhkan sampel yang banyak. Nah, ini kita akan bisa melihat bagaimana hubungan antara power dari penelitian kita, jumlah kelompok, ya, jumlah sampel per kelompok, dan kalau kita lihat maka power tadi akan sangat ditentukan oleh jumlahnya. Jadi semakin banyak jumlah daripada sampel, power penelitian itu akan semakin tinggi. Ya. Jadi hati-hati kalau ternyata nanti kita tidak menilai atau tidak mengukur dengan benar sampel size kita. Nah, coba lihat ya. Ini saya mau lompat galah, ya. Harapannya adalah penelitian kita tuh terbukti kan ya, bahwa tuh ya kita sampai sini, ya. Lalu kita punya nih perkiraan perbedaan antar dua pengobatan misalnya dalam bentuk beda rata. Nah, beda ini semakin kecil, sampel akan semakin besar. Artinya apa? Side the bar ini akan semakin tinggi, ya. Tapi kalau beda efeknya itu besar, maka jumlah subjeknya akan semakin kecil. Nah, supaya orang yang melempar galah tadi bisa sampai ke sana, maka tentu dia butuh power kan? Dia akan butuh power. Nah, sehingga size of the study tadi ya akan sangat tergantung daripada jumlah subjeknya, lama pengamatannya, ya. Lalu kemudian alat ukurnya. Nah, sehingga galahnya ini panjang nih. Semakin banyak jumlah subjek, semakin lama pengamatan, semakin baik alat ukur, galah ini semakin panjang. Artinya apa? Kemungkinan untuk tadi kita bisa sampai pada kesimpulan yang sahih, ya, sampai pada angka yang signifikan juga akan lebih besar.
Di sisi lain, kalau ini beda efeknya itu kecil dan ini tinggi, saya tebar, sementara dari awal sudah jelas begini, ya ini pendek nih, jumlah subjeknya dikit, waktu pengamatannya pendek, maka ya tentu tidak akan pernah bisa terbukti. Nah, inilah yang harus hati-hati di banyak sekali evaluasi untuk uji klinik misalnya. Kami kalau diajak diskusi dari misalnya Badan POM itu ya, kami selalu bilang, teman-teman yang mau meneliti cermati benar beda efeknya mau berapa, ya. Jangan sampai nanti beda efek itu kita set terlalu besar, sampelnya bisa kecil, tapi ternyata di dalam kenyataannya itu tidak pernah signifikan. Jadi ya sama kata-katanya begini ya, saya ini cuma punya galah yang kecil, tapi ya bagaimanapun saya akan mencoba untuk menumbangkan rekor dunia ini, ya ini pasti nggak mungkin tercapai ya dengan begini. Jadi ya konyol. Nah, ada lagi yang juga Anda harus perhatikan pada waktu Anda mau mengukur beda efek, adalah perhatikan bahwa dari hasil-hasil bacaan ada yang dianggap sebagai statistical significance dan ada yang dianggap sebagai clinical significance. Ya. Biasanya beda efek tadi tetap saja dihitung juga berdasar pada signifikansi klinis. Ya, berapa sih perbedaan yang dianggap bermakna secara klinis? Ya, ambil contoh kalau ini suatu obat untuk pasien dengan hipertensi, mungkin kita bisa mengatakan bahwa penurunan 10 sampai 20 mm Hg atau lebih itu adalah bermakna secara klinis. Ya. Nah, ini yang Anda harus pikirkan. Jadi, kalau bisa saja sih P-nya itu kurang dari 0,05, ini adalah statistical significant. Tapi, apakah perbedaan tadi bermakna secara klinis, itu yang kita sebut dengan clinical significant. Ambil contoh ya, ada suatu penelitian, suatu obat menurunkan tekanan darah 1 mm Hg, P-nya kurang dari 0,05. Berarti ini statistik signifikan kan? Tapi 1 mm Hg itu mungkin di dalam klinis tidak clinical signifikan. Ya. Di sisi lain, kita men-set angka itu 25. Ya. Ini jelas, 25 ini clinical signifikan kalau bisa turun 25 mm Hg. Tapi ternyata mungkin karena tadi perhitungan ini dianggap terlalu wah, ya, sementara ini ada suatu obat baru, misalnya, tentu bisa saja kesimpulannya adalah tidak statistik signifikan. Artinya perbedaan tadi bisa saja diperoleh hanya berdasar daripada peluang. Ya. Nah, yang paling bagus sih memang yang paling bawah ya, bahwa ini clinical signifikan dan hasil yang kita peroleh itu P-nya kurang dari 0,05. Artinya apa? Hasil yang kita peroleh tadi bukan by chance, bukan by probability. Bahwa perbedaan tadi kemungkinan kesalahannya adalah less than 5%. Ada suatu studi yang bagus ya, ada pasien 569 dengan advanced pancreatic cancer, kanker pankreas yang lanjut, yang mendapatkan kemoterapi kombinasi gemcitabine dan hanya gemcitabine alone. Ya. Ini relotinib dan gemcitabine, tetapi dibandingkan dengan gemcitabine alone. Ya, ternyata median survival-nya itu signifikan, memanjang pada kelompok yang mendapat kombinasi dibandingkan kelompok yang hanya mendapat gemcitabine alone, ya 6,24 bulan dibanding 5,91 bulan. Ini P-nya kurang dari 0,05. Kalau dilihat di sini, wah ini statistical signifikan. Tetapi apakah perbedaan ini bermakna secara klinis? Mari kita lihat bahwa perbedaan tadi itu kalau dihitung harinya adalah kurang lebih 10 hari. Sehingga bagi sebagian besar ahli kanker, ini tidak dianggap sebagai clinical significant yang improvement. Nah, jadi pada waktu nanti teman-teman menghitung besar sampel, juga pikirkan bahwa beda efek yang Anda set tadi, itu adalah sesuatu yang memang bermakna juga secara klinis. Ya.
Jadi nanti skenarionya kan bisa statistical significant dan clinically important. Ini yang paling kita sukai ya. Tetapi bisa juga not statistical significant tapi clinically important. Nah, pada kasus yang seperti ini bisa saja itu studinya underpower. Nah, supaya tidak terjadi studi yang underpower ya, maka dari awal kita harus benar-benar menghitung besar sampelnya dengan seksama, dengan benar. Ya. Bisa juga sih statistical significant tapi tidak clinically important. Nah, ini berarti dari awalnya tadi mungkin studi ini tidak dirancang untuk benar-benar melibatkan para ahli klinik. Lalu ditanya, berapa sih penurunan HB yang Anda anggap bermakna? Berapa sih penurunan kadar gula darah yang dianggap bermakna? Gitu ya. Atau berapa sih waktu lama hidup yang dianggap bermakna dibanding kalau tidak diberi terapi? Nah, yang paling bagus tentu yang definite ya. Misalnya teman-teman men-set nih ya. Dianggap misalnya bahwa suatu obat tadi bisa menaikkan kadar vitamin D misalnya kalau dia diberi. Lalu kita menganggap bahwa dalam waktu 3 bulan kadar vitamin D ini naik 10 misalnya ya. 10 nanogram per desiliter. Ternyata obat tadi menaikkan rata-ratanya adalah 20 ya, dan batas bawah confident interval dari hasil penelitian tadi itu di atas daripada threshold yang kita anggap sebagai clinical significant. Nah, ini berarti jelas ini definite ya. Bisa juga yang seperti ini. Jadi batas bawah, batas confident intervalnya itu si threshold tadi ada di antara dua confident interval. Nah, pada kasus seperti ini ya kita harus bisa mempertimbangkan sebagai probable. Tapi kalau confident intervalnya tadi melewati angka 1, ya kalau ini bicara RR atau OR, atau melewati angka 0 kalau bicara mean difference, maka ini otomatis tidak statistical significant. Ya. Ini juga ya, kalau dia ada di threshold-nya itu ada di mendekati batas atas daripada confident intervalnya, ini kita bilang sebagai possible ya. Tapi tergantung juga kalau confident intervalnya tadi melewati angka 0 atau untuk beda rata atau angka 1 untuk RR dan OR, maka otomatis juga ini tidak signifikan secara statistik ya. Atau ya ini threshold-nya nih, kita bilang oh bagus itu kalau naik misalnya di atas 2 HB-nya. Ternyata penelitian tadi cuma menemukan HB-nya itu naik setengah. Batas atas dan batas bawahnya, batas atasnya itu maksimum cuma 1,2. Nah, 1,2 itu kan di bawah daripada ambang threshold clinically important. Makanya tentu saja mungkin nanti ada penelitian-penelitian yang gini nih. Ya, ininya signifikan nih. Tapi dia tidak bermakna secara klinis. Nah, ini menjadi sesuatu yang mungkin secara keilmuan nanti tidak terlalu bermanfaat buat pasien-pasien kita. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka usahakan benar pada waktu menghitung besar sampel tadi benar-benar memperhatikan juga angka-angka yang kita sebut dengan clinical significant. Nah, jadi tetap ya mengklarifikasi hubungan antara statistik signifikan dan clinical importance nih ya, clinical importance, sehingga hati-hati benar ketika memilih delta. Delta ini yang kita sebut sebagai beda efek. Beda efek tadi Anda mau set berapa gitu ya. Jangan sampai nanti Anda set misalnya terlalu kecil, dia tidak signifikan secara klinis ya. Jadi nanti harus dilihat benar beda efek tadi harus bermakna secara klinis dan juga bermakna secara statistik. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya seringkali perlu pengamatan yang lebih panjang. Bisa saja sih ada perbaikan, tapi di minggu kedua, minggu ketiga, perbedaan ini masih sangat kecil. Tapi dengan tadi latihan, misalnya setelah di atas 6 minggu, baru hasil itu nyata. Nah, taunya ini dari mana? Dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jangan-jangan ada tuh satu penelitian dia meneliti dengan asam folat ya, ada perbedaan begini, tapi belum bermakna.
Sehingga kita berasumsi, oh ini kalau pengamatannya lebih panjang, mungkin saja bisa bermakna. Nah, supaya nanti hasil penelitian kita itu benar-benar terbukti, ya hipotesis yang tadi kita ajukan, maka teman-teman harus juga mempertimbangkan lama pengamatannya. Dari mana? Itu dari dasar keilmuannya atau dari studi-studi empiriknya. Sehingga kalau tadi suatu penelitian itu beda efeknya kecil, mungkin dia akan butuh waktu yang lebih lama. Ya, jadi kalau small difference itu need long study duration. Ya. Nah, kalau teman-teman tadi datanya itu tersebar, ya, misalnya kita ngukur kadar kolesterol, yang satu kolesterolnya bisa 240, yang satu 120 misalnya, kan itu bedanya jauh ya. Atau yang satu bisa 280, yang satu cuma 140. Itu kan dia gini, datanya itu apa? Scatter gini ya, tersebar. Ya, sehingga bisa saja pada kasus yang seperti ini kita tidak akan mendapatkan hasil yang signifikan secara statistik. Beda kalau sebaran datanya ini bagus ya. Kalau dia sebarannya seperti ini data-data yang reliable ya, maka confidence intervalnya pun itu akan sempit. Confidence interval yang sempit itu menunjukkan bahwa presisi. Datanya ini adalah lebih presisi. Nah, kalau teman-teman tadi punya data yang sifatnya lebih bervariasi, maka high variation requires longer study duration. Ya, ambil contoh ya. Ini kan dia begini. Ya. Maka yang ini mungkin di minggu ke-6 itu sudah ada perbedaan. Kenapa? Karena batas bawah dan batas atasnya sudah separasi ini, ya. Separasinya sudah cukup jauh. Sementara kalau dia ini datanya itu scatter ya, datanya sangat bervariasi, maka kan kalau data itu bervariasi, otomatis confidence interval itu akan lebar ya. Karena standar deviasinya pasti akan besar. Nah, kalau ini standar deviasinya besar, maka ini kan akan berpotongan nih, batas atas dan batas bawahnya. Berpotongan, sehingga mungkin butuh waktu yang lebih panjang supaya kita bisa mendapatkan perbedaan efek. Ya, nah kalau teman-teman menambahkan kelompok, misalnya Anda nggak hanya membandingkan placebo dengan obat, tapi ini placebo, obat dosis 1, obat dosis 2, obat dosis 3, maka teman-teman bisa cermati ya, bahwa beda efek itu akan sangat berbeda. Kalau dia dibandingkan dengan placebo, pasti beda efeknya besar. Tapi begitu kita membandingkan dua hal yang sama-sama dapat obat, hanya beda dosis, maka beda efeknya kecil. Beda efek yang kecil akan butuh jumlah sampel yang besar. Ya, jadi artinya apa? Seringkali aiding group itu akan decrease power. Ya, supaya powernya naik lagi, ya jumlahnya diperbesar, jumlah subjeknya. Ya, kenapa? Karena nanti kalau enggak, begitu mungkin di dalam kesimpulan akhir kita tidak akan bisa membuktikan perbedaan ini. Ya, karena apa? Beda efeknya adalah kecil. Nah, sehingga suatu power penelitian itu akan bisa meningkat kalau studi itu dilakukan studinya lama, jumlah subjeknya besar, pengukurannya tadi ya sensitif, lalu kemudian kita membanding-bandingkan, dan juga perbandingannya itu adalah tunggal, bukan banyak, karena tidak banyak kelompok. Nah, teman-teman, saya minta Anda untuk membuka komputer, tolong masuk di dua website ini di dua Windows yang berbeda. Silahkan. Bila sudah, maka teman-teman akan dapatkan yang pertama itu adalah website yang namanya OpenAPI. OpenAPI itu adalah sebuah website yang terpercaya yang memang biasanya dipakai untuk perhitungan besar-besar sampel klinis. Di laman depannya, teman-teman bisa lihat di paling bawah itu ada tulisan suggested citation. Jadi kalau teman-teman mengambil perhitungan besar sampel menggunakan ini, maka tolong di daftar pustakanya Anda menuliskan citasinya. Yang bawah
itu adalah yang bisa Anda pakai secara offline. Jadi Anda bisa unduh, lalu kemudian nanti tergantung teman-teman beroperasi dengan sistem operasi Mac atau sistem operasi Windows, nanti silakan setelah diunduh, Anda lalu kemudian bisa mengoperasikan ini secara offline. Yang atas ini harus online. Ya, jadi Anda harus tersambung dengan internet untuk bisa menghitung yang atas. Nanti kita akan tunjukkan juga, atau teman-teman bisa melihat sendiri, melatih sendiri, bahwa pada prinsipnya besaran angka yang ditemukan dengan berbagai software ini rata-rata sih hampir sama. Ya. Nah, sekarang saya minta Anda untuk mengklik yang OpenAPI dulu. Ya. Bila sudah, Anda coba lihat ada baris yang banyak di sebelah kiri Anda, ya, di situ, lalu kemudian ada tulisan sana sample size, itu Anda klik. Baik. Nah, sekarang coba di situ ada tulisan mean difference. Ya, tolong diklik. Ya, jadi teman-teman tolong diperhatikan bahwa yang akan menentukan besar sampel untuk beda rata dua populasi, artinya misalnya kita mau mengukur berapa sih beda HB antara yang terinfeksi Helminth dan yang tidak. Berapa sih beda CD4 antara yang ada infeksi oportunis dan yang tidak, gitu ya. Nah, maka kalau ini beda rata, maka ini rumusnya, ya. Dari besaran rumus ini Anda sangat bisa tahu bahwa apa yang menentukan besar sampel itu adalah pertama alfa, yang kedua beta, ya. Semakin kecil alfa, semakin kecil beta, maka besar sampel itu akan semakin besar, ya, karena rumusnya ini. Nah, nanti ini rumusnya, ini rumus Lamessio-nya. Anda mau hitung manual boleh, Anda mau hitung pakai paket program itu boleh. Angkanya tidak akan sangat berbeda, hampir-hampir sama, akan sangat tergantung dari paket program itu menggunakan berapa angka di belakang koma. Ambil contoh misalnya Z alpha untuk alpha 5% dan confidence interval 95% itu adalah 1,96. Z beta untuk beta 20% dan power 80% itu adalah 0,84. Itu sebenarnya bukan 1,96 tapi 1,96 sekian ke belakang. 0,84 sekian ke belakang. Nah, sehingga nanti Anda lihat ya, yang menentukan besar sampel untuk beda rata itu adalah konstanta ini. Artinya apa? Anda bisa lihat ya, ini konstantanya. Kalau kita itu misalnya powernya itu adalah 80%, dengan alfanya itu adalah 5%, maka konstanta ini sudah dihitungkan 7,85. Ya. Sementara kalau ini confidence intervalnya 99%, dengan alfa hanya 1%, dengan power 80%, maka konstantanya ini menjadi 11,68. Nah, karena ini dia ada di numerator, maka semakin kecil alfa, semakin kecil beta, semakin besar power, semakin besar confidence interval, maka jumlah subjek akan semakin besar. Ya. Nah, lalu teman-teman bisa lihat ini adalah standar deviasi. Standar deviasi kuadrat itu kita sebut sebagai varian. Ini juga kalau beda rata tadi standar deviasinya besar, jumlah subjeknya semakin besar apa semakin kecil? Ya, jumlah subjeknya adalah semakin besar. Dan lalu beda efek itu adalah D-nya. Ya, kalau beda efeknya kecil, karena dia adalah denominator, maka tentu besar sampelnya akan menjadi besar. Ya. Yuk, kita coba cermati. Seorang peneliti ingin membandingkan obat A dan obat B. Ya, obat A dibanding placebo, misalnya.
Dia menghipotesiskan bahwa obat A itu bisa menurunkan kadar gula darah 15 mg per desiliter dibanding plasebo. Nah, 15 mg per desiliter inilah yang kita sebut dengan beda efek. Ya, itu kita anggap sebagai clinical signifikan. Nah, teman-teman, ini yang penting. Jadi, angka ini dapatnya dari mana? Dari studi-studi terdahulu, dan kita menganggap bahwa ini clinical signifikan. Ya. Nah, dari hasil penelitian, bahwa ternyata angka standar deviasi untuk kadar gula darah itu adalah 30 mg per desiliter. Nah, sekarang teman-teman, di OpenEpi, tolong klik sample size. Coba lihat yang mean difference atau compare mean. Lalu ada di sini enter new data, Anda enterkan new data. Kemudian Anda bisa melihat ya ada confidence interval, kemudian ada power di sana. Kalau Anda tidak mau merubah, Anda tinggal enter 95% dan 80% tetap saja. Nah, lalu di sana ada dua grup ya. Ada mean, ada standar deviasi. Kalau Anda tahu tuh, misalnya oh yang dapat obat A ini misalnya kadar gulanya akan ada di angka 140, sementara yang dapat placebo ini adalah 155, berarti kan itu bedanya 15 ya. Anda bisa masukkan itu. Tapi kalau sudah bentuknya seperti ini, maka langsung masukkan yang difference itu. Difference-nya 15, masukkan angka 15. Lalu kan ada dua standar deviasi, maka di dua standar deviasi tadi masukkan angka 30 dan 30. Bila sudah, maka coba calculate, di atas ada tulisan calculate, maka Anda akan dapat angkanya. Nah, kalau dengan paket program seperti itu, maka kalau nanti dihitung manual, kelihatannya sih tidak terlalu jauh berbeda. Anda akan butuh sekitar 63 ya, dengan asumsi ada 6% yang drop out, 63,8 dibulatkan jadi 64, asumsi drop out-nya adalah 6, 10% ya, maka jumlah sampel size per kelompok ya ini, per kelompok adalah 70. Ya. Coba dilihat di hasil OpenEpi Anda, kelihatannya tidak terlalu jauh berbeda. Ya, jadi OpenEpi tadi bisa Anda pakai sebagai alat bantu untuk kalkulator. Dia itu hanya kalkulator ya. Jadi kalau ditanya yang pinter siapa, yang pinter bukan kalkulatornya, yang pinter adalah Anda semua yang bisa mencari besaran-besaran tadi. Oke, ini untuk mean difference ya. Ambil contoh, kalau desain daripada penelitian teman-teman itu bukan dengan beda rata, tapi misalnya adalah suatu cohort atau case control. Nanti kita akan latihan tersendiri. Ya. Nah, coba sekarang kita tetap berlatih dengan yang beda rata. Seorang peneliti ingin melakukan suatu penelitian untuk mengidentifikasi hubungan antara jumlah alkohol yang dikonsumsi dengan terjadinya liver cirrhosis ya. Maka liver cirrhosis tadi, pasien dengan liver cirrhosis dibandingkan dengan orang yang tidak liver cirrhosis. Maka kalau kita lihat antara yang beda yang dianggap bermakna itu adalah 10 ml per hari. Dengan standar deviasi itu 18 ml per hari. Angka confidence intervalnya ada 95% dan powernya ada 80%. Coba teman-teman masukkan di mean difference, berarti difference-nya adalah 10 ya. Lalu standar deviasi di dua kelompok tadi dituliskan 18 dan 18. Yang atasnya tetap ya 95% dan 80. Coba Anda klik dulu.
Dapat berapa? Apakah ada yang berbeda? Ya, nanti kita diskusikan aja. Ya. Nah, bagaimana kalau studinya teman-teman adalah studi kasus kontrol? Maka yang dilihat adalah itu ya. Jadi apa? Yang dilihat adalah rumusnya. Nah, rumus itulah nanti yang mungkin dituliskan di proposal atau di hasil, tapi menghitungnya adalah dengan program OpenAPI. Ya. Nah, di sini akan ditanyakan berapa sih jumlah rasio. Jadi kalau ini case control itu kan untuk suatu kasus jarang ya. Jadi bisa saja jumlah rasionya itu tidak 1:1, tapi 1:2. Artinya ketemu satu kasus dapat 2 kontrol. Atau 1:3, ketemu satu kasus kontrolnya 3. Jadi semakin banyak kontrolnya, nanti jumlah kasus itu akan semakin kecil ya. Sehingga itu cocok untuk kasus-kasus yang jarang ya, penyakit-penyakit yang jarang. Nah, sama kalau Anda cermati, maka penentu utama dari besar sampel itu adalah beda efek. Beda efek ini ditambahkan adalah ini ya, proporsi in case dan proporsi in control. Kalau bedanya ini itu besar, maka otomatis jumlah sampelnya itu akan kecil ya. Coba teman-teman cermati, seorang peneliti ingin melakukan penelitian kasus kontrol untuk mengidentifikasi hubungan antara trombosis vena dalam dan emboli paru ya. Nah, coba Anda lihat di sampel size tadi ada tulisan case control CC. Anda klik, maka ada beberapa besaran yang Anda harus masukkan, dan besaran-besaran tadi Anda set sebelum Anda menghitung besar sampel. Maka yang di atas sama ya, confidence intervalnya 95%, di enter aja. Kemudian powernya adalah 80%, ya, di enter juga. Lalu kalau Anda cermati, maka proporsi dari kelompok case itu adalah 40%, dan pada kelompok kontrol adalah 30%. Maka nanti Anda masukkan proporsinya pada yang case tadi ya, yang case yang pulmonary embolism yang mengalami DVT itu adalah 40% dibanding pada yang non pulmonary emboli yang mengalami DVT itu hanya 30%. Nah, coba Anda cermati berapa angkanya. Kalau sudah selesai Anda masukkan, tolong diklik yang calculate. Mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan angka ini ya. Dia akan mendapatkan besar sampel untuk masing-masing kelompok itu adalah 350 sekian dengan dropout 10%, maka akan ada segini. Nah, kenapa ini sedikit berbeda antara yang di OpenAPI dan juga yang ada di perhitungan manual adalah karena tadi ya komanya. Jadi dia 1,96 itu panjang tuh, 1,96 sekian 0,84 juga panjang. Nah, itu mungkin yang membuat dia sedikit berbeda. Nah, coba masukkan kembali ke sampel size. Di sana ada tulisan cohort garis miring RCT. Ya, jadi penelitian terdahulu mengatakan bahwa proporsi lung cancer ya yang merokok itu 30% ya, sementara lung cancer pada yang tidak merokok itu 20%. Nah, berarti beda efeknya adalah 10%. Ya, sehingga teman-teman bisa lihat tadi berapakah proporsi yang terpapar yang menjadi outcome dan berapa proporsi yang tidak terpapar yang menjadi outcome. Pada kasus ini maka dimasukkan angka 30% yang proportion of exposed, proportion of unexposed itu adalah 20%. Dengan confidence interval 95% dan power 80%. Rasionya sama ya, 1. Jadi artinya kelompok yang terpapar dan kelompok yang tidak terpapar itu jumlahnya sama. Baik, lalu Anda coba klik calculate. Ya. Nah, itu tadi perhitungan untuk besar sampel. Mudah-mudahan bermanfaat.
Nanti kita akan bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih banyak.